Sesuai dengan janji saya, karena di video yang lalu saya lupa memasukkan materi mengenai derajat disosiasi, maka materi ini akan saya jelaskan di video ini. Yang disebut derajat disosiasi atau derajat penguraian ini adalah perbandingan jumlah zat yang bereaksi atau yang terurai dibandingkan jumlah mola-mola. Nah, ini biasanya terjadi pada senyawa yang mengurai. Contohnya misalnya kalau kita punya reaksi kesetimbangan penguraian senyawa PCl5. Senyawa PCl5 ini bisa terurai atau terdisosiasi menjadi senyawa PCl3 dan Cl2. Nah, kalau misalkan kita mula-mula mempunyai PCl5 yang jumlahnya 1 mol misalkan. Nah, setelah dibiarkan dalam kesetimbangan, misalkan di akhir kesetimbangannya kita menemukan misalnya 0,25 mol PCl3. Nah, kita bisa menghitung berapa derajat disosiasinya. Misalkan itu yang diketahui, yang warna putih. Nah, yang warna pinknya misalkan kita lakukan pengerjaannya. Nah, mula-mula asumsi kita kalau PCl5 dibiarkan terurai berarti PCl3 dan Cl2-nya belum terbentuk. Kalau di akhir dia ada 0,25 berarti selama bereaksi PCl3 bertambah sejumlah 0,25 mol. Karena koefisiennya sebanding, maka Cl2 yang bertambah juga 0,25 mol. Dan PCl5 yang terurai adalah 0,25 mol juga. Sehingga pasti nanti yang tersisanya seperti ini. Nah, yang disebut derajat disosiasi itu biasanya dihitung pada zat yang terurai. Jadi kita bisa menghitung derajat disosiasi atau lambangnya alfa dari PCl5. Caranya adalah kita bandingkan jumlah yang bereaksi dibandingkan dengan jumlah mula-mulanya. PCl5 yang terurai atau terdisosiasi adalah 0,25 mol dari jumlah mula-mula 1 mol. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa derajat disosiasi PCl5 adalah 25% atau 0,25. Nah, ini yang disebut derajat disosiasi. Biasanya derajat disosiasi juga terjadi pada sistem kesetimbangan asam, penguraian asam. Misalnya kalau kita punya asam fluorida dalam bentuk aqueous. Nah, asam ini bisa terurai menjadi ion-ionnya. Hanya saja kalau dalam persamaan ini spesifik nanti derajatnya disebutnya derajat ionisasi. Karena reaksi penguraiannya merupakan reaksi ionisasi. Misalkan kalau mula-mula kita punya HF sejumlah misalnya 1 molar. Nah, ternyata setelah dibiarkan terurai, misalnya di akhir ditemukan bahwa H+ yang terbentuknya itu adalah 0,01 molar. Nah, kita juga bisa menghitung berapa derajat ionisasi dari asam ini. Seperti tadi, asumsinya kita anggap mula-mula H+ dan F- belum terbentuk. Kalau di akhir ada 0,01 molar H, berarti H+-nya terbentuk sebanyak 0,01 molar. Begitu juga dengan F-nya. Nah, HF yang terurainya atau yang bereaksinya juga sama. Sebanding karena koefisiennya sama. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita hitung derajat ionisasi asam fluoridanya, berarti kita tinggal bandingkan jumlah yang bereaksi dibandingkan jumlah mula-mulanya. Jumlah yang bereaksinya 0,01 molar dari jumlah mula-mula 1 molar. Jadi di sini ketahuan alfanya 0,01 atau 1%.